Judas, 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 Gaga. I'm not your babe, I'm not your babe. I don't wanna kiss. Rama, Rama, Gaga, ooh la la, what's your romance? Aku mau nanya nih, kamu tahu nggak salah satu lagunya Lady Gaga? Karena dulu aku suka dengerin lagu yang Just Dance itu, aku taunya itu. Just Dance, gonna be okay, tada-tada, gitu. Tahu? Don't call my name, Alejandro, Alejandro. Don't call my name, Alejandro. Yang aku tahu, Poker Face. Poker face, poker face. Poker Face, gitu-gitu deh. Poker face. Menurut kamu, Lady Gaga itu keren nggak? I wanna hold them like they do in Texas, please. Menurut saya sih Lady Gaga itu bukan yang keren tapi serem. Kalau menurut aku sekarang Lady Gaga tuh nggak keren sama sekali, biasa aja gitu. Enggak. Menurut saya Lady Gaga itu enggak keren. Karena kurang saya kenal banget. Enggak, Lady Gaga nggak keren. Kayak cari sensasi gitu kan. My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Menurut aku sih enggak. Kayak yang tadi lagu Judas itu menghujat Yesus. Keren sih, cuma sebenarnya dibilang freak juga enggak, soalnya keren juga sih sebenarnya, cuma jadi serem. Menurut kamu, kenapa Lady Gaga itu sampai mau berpenampilan seperti itu? Pastinya untuk mencari ketenaran ya. Cuman setelah jadi penyanyi, dia terkenal, dia merasa dirinya tuh hebat gitu. Dia merasa, gue udah jadi terkenal nih, siapa yang mau bully gue? Gue ngapain inget-inget dunia gue yang dulu suram, sekarang gue punya dunia yang hebat gitu. Mungkin itu pengikut setan kali ya. Saya tahu itu dari internet, video-video klipnya yang udah ketahuan ada lambang-lambang setannya di situ. Harusnya bisa keren tapi dia lebih milih yang lebih ke setan-setanan. Menurut kamu, anehnya Lady Gaga itu positif atau negatif? Negatif kalau menurut aku anehnya Lady Gaga gitu. Misal dalam segi busana, sesuatu yang baru bisa jadi dari busana koran, kerdus, itu kan sesuatu hal yang baru tapi positif gitu. Tapi dia tuh busananya kayak daging gitu. Waktu dia show, dia memakai pakaian dari daging. Itu nggak pantas buat jadi pakaian, pantasnya untuk dimakan. Kalau aku biasanya dimasak jadi semur bisa, terus kadang-kadang jadi opor juga bisa. Kalau saya bertemu Lady Gaga, saya akan mengajarkan dia untuk memasak daging bukan untuk pakaian. Saya akan membuat menu yang Lady Gaga suka. Anehnya Lady Gaga ini bukan yang positif tapi negatif. Ya dia yang menyebut fansnya itu Little Monster. Maksudnya apa gitu loh, nggak ada nyambung-nyambung sama Lady Gaga. Misalkan kalau di Indonesia kan Smash, misal fansnya Smash Blast. Ada kata-kata Smashnya. Lady Gaga, namanya Lady Gaga, tapi fansnya Little Monster. Aneh makanya bagi saya. Karena itu kan minim, kan seharusnya kan aku udah bilang tidak boleh berpakaian minim dan juga tidak boleh kelihatan itu tubuh. Tapi kalau ke pantai kan boleh-boleh aja. Itu nggak boleh minim segini, harus yang penting segini atau segini aja lah. Sekarang aku mau nanya nih, kamu mau nggak bergaya seperti Lady Gaga? Enggak, ada teman saya mau nyontoh-nyontohnya, aneh malah, nggak mau, jelek malah, dihina-hina malah. Gue yang hina-hina sih sebenarnya, dia pakai Lady Gaga gitu kan, kacamata itu, pakai baju kayak gitu kan. Aneh kan sama teman saya yang tadi hina-hina. Ya, jangan aneh malah. Sekarang nih, menurut kamu Lady Gaga itu dapat
inspirasinya dari mana ya? Mungkin dari kehidupan anak mudanya di Amerika sana, kan udah lebih meluas gitu ya. Inspirasi Lady Gaga itu mungkin dari setannya itu kali. Yang saya dengar sih Lady Gaga kan menjual dirinya. Dari jual diri dia harus memuja setan. Mungkin setan maunya dia tuh penampilannya yang seperti setan sendiri. Makanya deh, itu bentuk pemujaannya. Mungkin kayak Madonna kali, kayak dia, soalnya kan dia kayak Madonna juga nyentrik-nyentrik gitu. Kamu tahu nggak arti dari lirik-lirik lagu Lady Gaga? Biasa aku dapat broadcast message gitu kan. Liriknya Lady Gaga tuh kayak gini-gini. Nanti biasanya dikasih tahu liriknya ini artinya ini. Jadi tahu dari situ aja. Pemujaan hal-hal yang lain gitu. Memuja setan bisa jadi. Wah, kalau soal lirik sih kayaknya dia tuh menghujat Yesus. Di video dia pernah ya bikin kayak salib terus dibalik. Kalau dengar lagu bahasa Inggris terus kayak asal enak terus dengarnya tapi nggak tahu arti liriknya tuh bener banget kayaknya. Udah tahu liriknya baru berhenti dengerin, delete gitu. Gue juga sering gitu kok. Gue denger sih, cuma nggak ngerti gitu bahasa Inggrisnya masih ini. Cuma kata teman-teman sih yang Judas sama Ampara sih. Misalnya kayak lirik-liriknya yang aneh-aneh gitu, terus kita kan dengar terus kita bisa kepengaruh terus kita jadi kayak mikirnya oh gue tuh kayak gini, padahal sebenarnya enggak kan bisa kayak gitu. Menurut kamu lirik lagu yang baik itu seperti apa? Pas saat dengerin lagu itu kita merasa ada damai gitu. Mengajarkan hal-hal yang baik gitu, misalnya dari galau untuk supaya nggak inget-inget masa lalu, jadian masa lalu pelajaran gitu. Menyegarkan pikiran hati, bukan yang buat ejek-ejekan atau apalagi menghujat nama Tuhan. Yang penting lagu itu malah inspirasi deh, jangan bikin orang malah bikin benci gitu. Sekarang pendapat kamu tentang video klip Lady Gaga kayak gimana sih? Dia lihat kalau misalnya anak kecil seumuran misalnya SMP gitu kan, udah ngeliat yang kayak gitu kan sama aja gak jadi buruk gitu. Ya anak-anak muda zaman sekarang makin gak bener mungkin dari lagu-lagu yang seperti itu gitu. Risih juga, sebenarnya dia tuh mau nyanyi atau mau nampilin badannya. Aku pernah dikasih tahu yang isinya apa, yang Born This Way itu dia udah lahir sebagai orang yang gay atau lesbi, jadi udah nggak bisa diubah lagi. Maksudnya kita harus terima dia sebagai gay atau lesbi itu. Kalau seandainya Tuhan ketemu Lady Gaga, kira-kira apa sih yang akan Tuhan lakukan? Kira-kira aja. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu kali. Saat Tuhan ketemu Lady Gaga, mungkin Tuhan akan bilang, aku sayang kamu. Soalnya kan itu kan ciptaannya Tuhan juga. Ya pasti dia bakal nangis pasti. Perilakunya itu nggak sesuai lah sama yang Tuhan harapkan. Mungkin dia bakal ngomong seperti kayak dia kata sama Paulus. Lady Gaga, mengapa engkau menghujat aku? Gitu dia. Doain Lady Gaga kayaknya pelepasan. Langsung pelepasan terhadap Lady Gaga gitu. Terus jadi Lady Gaga bertobat gitu. Kayaknya kalau misalnya Tuhan datang ke konser Lady Gaga gitu ya, kayaknya dia bakal naik ke panggung terus nengking satu-satu. Ngambil mic-nya terus kasih firman, itu langsung bertobat, langsung jadi konser rohani gitu. Langsung KKR panggil pendeta-pendeta kan.